Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Kita belajar pelajaran fikih. Di pelajaran fikih kali ini kita membahas tentang minuman halal dan haram. Pada dasarnya minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan diri kita kepada syaitan atau bukan untuk hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang baik dan halal akan menjaga tubuh dari hal buruk yang akan menjauhkan manusia dengan Sang Pencipta. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Air hujan itu air yang sangat bersih ya. Air hujan itu boleh untuk wudhu, boleh untuk diminum juga boleh ya. Terus kadang air hujan juga bisa untuk menghilangkan penyakit. Pada dasarnya semua minuman halal kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Minuman halal yaitu minuman yang sehat, bersih, tidak mengandung najis, tidak merusak badan dan tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis minuman halal. Jenis minuman halal itu yang pertama jenis air tanah, misalkan air dari mata air, air sumur, air danau, air ledeng, air hujan dan sebagainya. Itu jenis minuman halal ya, yang berasal dari air tanah gitu. Terus yang kedua itu jenis air yang diperoleh secara kimiawi. Ada kandungan kimianya ya, seperti minuman kesehatan, suplemen, kopi. Minuman kesehatan apa misalnya? Susu jahe. Suplemen itu seperti apa? Extra jos gitu ya. Kopi banyak macamnya ya. Itu halal, jenis yang diperoleh secara kimiawi. Kopi, sirup, air teh, minuman soda yang tidak mengandung alkohol. Minuman soda juga halal, tapi buat yang tidak mengandung alkohol dan sebagainya. Yang ketiga, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Yang keempat, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang telah berubah menjadi cuka gitu ya. Lanjut yang kelima, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis atau mutanajis. Yang keenam, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Manfaat mengkonsumsi minuman halal. Apa sih manfaat mengkonsumsi minuman halal? Yang pertama, kita akan mendapat ridho Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga, terjaga kesehatannya. Itu yang minuman halal. Berikutnya minuman haram. Apa sih minuman haram? Minuman haram, minuman yang diharamkan adalah segala jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi karena
menimbulkan mudarat dan membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani orang yang meminumnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jenis-jenis minuman haram. Yang pertama, minuman keras atau dalam bahasa Arab disebut khamar. Khamar ialah apa yang menutup atau menghalang akar pikiran untuk berpikir waras. Jadi kalau khamar itu bahaya karena bisa merusak akal pikiran. Yang tadinya kamu itu pikirannya benar, lurus, tapi setelah meminum khamar kamu itu jadi kayak orang gak waras gitu, nggak berpikir lurus. Gimana ya, kalau orang minum khamar itu kayaknya tuh kayak nggak sadar gitu ya, di luar akal kesadaran manusia. Yang kedua itu kalau kita minuman jenisnya masih jenis minuman haram. Yang kedua itu minuman yang berasal dari binatang yang haram, seperti susu babi, susu anjing gitu. Itu minuman yang berasal dari binatang yang haram. Jadinya termasuk jenis minuman haram. Kan babi itu kan haram, jadi susunya babi pun ikut haram. Binatang anjing itu kan haram, jadi kalau anjing itu punya susu anjing itu minuman haram juga gitu ya. Jadi termasuk minumannya haram. Jangankan minum susunya ya, dagingnya pun, daging anjing, daging babi itu dagingnya haram, makanan haram. Tapi ini karena kita lagi membahas minuman, nah susu kambing dan susu babi itu termasuk minuman haram. Berikutnya yang ketiga, darah binatang apapun kecuali hati dan limpa dan darah manusia. Darah binatang apapun itu termasuk minuman yang haram gitu. Karena darah itu kan haram, nggak boleh diminum ya. Itu jenis minuman yang haram. Darah binatang apapun, mau binatangnya yang binatang halal ataupun binatang yang haram, itu darahnya haram untuk diminum. Yang keempat, air yang telah tercampur dengan zat berbahaya atau segala zat cair yang berbahaya. Air putih kan itu kan halal, tapi kalau air putih sudah tercampur sama zat yang berbahaya itu menjadi haram. Misalkan air putih yang halal itu tercampur sama minuman yang memabukkan. Jadi cuma meskipun minuman memabukkan itu dicampur sama air yang halal, tetap aja karena dia bersatu jadi itu jadi yang tadinya halal ikut menjadi haram gitu ya. Air yang telah tercampur dengan zat berbahaya itu hukumnya minuman haram. Termasuk jenis minuman haram. Terus yang kelima, air yang najis. Air najis itu haram.
Misalkan kamu punya penyakit, terus penyakit itu harus disembuhkan dengan air kencing gitu, air pipis. Nah, itu haram. Mendingan kamu tuh cari obat yang lain gitu. Diusahakan obat yang lain, jangan air yang najis gitu. Karena air najis itu, air pipis itu tuh termasuk jenis minuman haram, ya. Jangan, itu kan kotoran. Ngapain kotoran udah kita keluarkan, kita buang malah kita minum, itu nggak bagus ya. Itu haram. Terus apa sih dampak yang timbul dari mengkonsumsi minuman yang haram? Yang pertama akan merusak jasmani. Jasmani kamu itu akan rusak, badan kamu misalnya jadi kepala pusing lah, wajahnya pucat atau mata merah kalau meminum minuman yang haram. Yang kedua akan merusak akal, jiwa, dan mental. Kalau kamu meminum minuman haram, akal kamu tuh akan rusak ya. Jadi berpikirnya tuh nggak berpikir yang lurus. Jadi kamu tuh berpikirnya kadang suka berpikiran negatif jadinya. Yang ketiga itu menghalangi untuk mengingat Allah. Yang keempat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang kelima mengubazirkan harta benda. Yang keenam itu mencemarkan nama baik orang tua. Terus yang ketujuh meningkatkan tindakan kriminal yang membahayakan. Yang kedelapan membahayakan keselamatan orang lain. Kenapa bisa membahayakan keselamatan orang lain? Ya iya, tentu saja ya, karena kalau misalnya kamu habis meminum minuman yang haram seperti yang mabuk-mabukan gitu. Setelah kamu mabuk-mabukan, kamu membawa kendaraan itu, kamu bawa kendaraan itu seperti orang nggak sadar. Jadi banyak kecelakaan ya. Di berita pun banyak kecelakaan mobil nabrak motor. Kenapa? Karena si pengendara itu sedang mabuk. Jadi dia tidak bisa untuk berkonsentrasi membawa kendaraan itu dengan baik dan benar. Mengakibatkan jadi kecelakaan lah, merugikan orang lain lah gitu ya. Udah materinya cukup sekian tentang minuman halal dan haram. Lanjut kamu tulis rangkuman tentang minuman halal dan haram. Kalian kerjakan di buku tulis fikih, lalu nanti kalian foto dan kalian japri ke Bunda Lia hari ini juga. Jangan dikumpulkan besok tugasnya. Tugas hari ini ya kumpulkan hari ini, begitu ya. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Mohon bimbingannya kepada ayah bunda untuk membantu putra putrinya belajar daring di rumah. Dan jangan lupa kalian sering-sering untuk mencuci tangan kalian, memakai masker dan memakai hand sanitizer untuk menjaga kesehatan agar untuk mencegah virus COVID-19. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.